kawan semua, gimana kabarnya? Sehat? Ayam-ayamnya bagaimana? Sehat? Nah, melanjuti yang kemarin saya membahas itu tentang masalah anak kandang. Yang kemarin itu untuk poin utamanya ya, sebelum kita menjalankan peternak itu kita harus ada tempatnya dulu. Yang kedua itu ada modal. Yang ketiga itu ada pembimbing atau mandor yang berpengalaman. Yang ketiga itu anak kandang. Nah, untuk anak kandang kita itu harus benar-benar teliti, sobat. Jadi, anak kandang itu adalah kunci keberhasilan kita. Jadi, mau sehebat apapun, semewah apapun perawatannya, semaksimal apapun perawatannya, andaikan anak kandangnya kurang bagus, itu ya tetap hasilnya kurang maksimal. Nah, kenapa di poin yang 4 itu adalah anak kandang masuk yang poin paling penting? Karena anak kandang itu sebenarnya itu adalah pokok kuncinya pemeliharaan ayam kita. Itu kuncinya itu ada di anak kandang. Contohnya ya, andaikan ayam kita butuh vitamin, hari ini vitamin. Nah, itu harus ada takarannya. Takarannya semisal 10 gram apa 20 gram. Nah, ternyata dikasihnya itu kurang dari 10 gram atau lebih, bahkan dia itu tidak mau ditimbang atau cuma asal-asalan main sendok aja kira-kira. Yang seharusnya itu ada takarannya, karena dari anak kandangnya males atau bagaimana, jadi tidak ditakar. Nah, atau berlebihan atau kurang. Nah, itu yang menjadi ayam kita drop atau dia over vitamin atau kekurangan vitamin. Nah, begitu. Jadi anak kandang itu sangat penting. Atau pemberian makannya seharusnya jam 6 apa jam 5. Itu setelan masing-masing toh. Ada yang jam 5 sudah dikasih makan biar tidak mengganggu produktivitas saat bertelur. Ayam bertelur kan keadaan pagi antara jam 7 sampai jam 11-12an lah. Itu ideal dia bertelur. Sama seperti ayam kampung pada umumnya, dia bertelur pasti pagi. Ada juga yang siang. Nah, ada yang jam 6 biar dia lebih santai lagi. Ya, tidak masalah. Itu tergantung dari pembimbing kita. Nah, dari anak kandangnya itulah yang melaksanakan. Contohnya ini ayam sudah berumur 18 minggu, butuh pakannya itu FI-nya. FI itu food intake, artinya dia harus makan, harus berarti kalau tidak sampai ya diusahakan sampai. Gimana caranya dia sampai? Itu namanya FI, food intake. Nah, sehari itu makan kalau 18 minggu itu 84 gram. Nah, ini 84 gram dia udah harus habis. Andaikan lebih bagus. Andaikan kurang sedikit, ya kalau kurang sedikit tak masalah gitu. Tapi pedomannya itu segitu. Itu umur 18 minggu itu 84 gram. Nah, itulah pentingnya anak kandang, kawan. Bagaimana dia mengaplikasikan pakannya sesuai dengan takarannya apa tidak, dia pas jadwalnya apa tidak, rutinitasnya bagaimana, tepat waktu apa tidaknya. Soalnya ayam ini kalau telat sedikit, biasanya jam 7, seumpama jam 7 dia sudah dikasih makan, tapi dia tidak dikasih makan, dia mundur sampai jam 8. Stres kawan itu. Ayam itu gerak-gerak liar gitu kayak gitu. Kalau bisa dikatakan dia itu berontak-berontak begitu. Nah, begitulah kawan. Dia juga tidak boleh lebih
lebih awal, dia juga tidak boleh terlalu lama. Kalau cuma 10 menit 20 menit apa setengah jam itu masih wajar lah, tapi kalau sudah sejam itu ayam sudah berontak-berontak, sudah minta makan. Apalagi kalau sudah bertelur kawan. Anak kandang kalau yang tidak disiplin waktu bertelur ngasih pakannya, bisa dipastikan itu telur pasti menurun. Semua itu ada yang ngatur kawan, yang di atas, tapi hasil kita bisa diusahakan lah. Melalui anak kandang kita jadi lantarannya, perantaranya. Mereka merawat, ngasih pakannya rajin, minumnya rajin, dibersihkan. Kalau ada sisa-sisa makan di sini, dia kan kalau sisa atau basah kena air minum, dia pastikan berjamur, dia bersihkan. Apa bagaimana dia itu rajin, sering sapu sini biar bersih kandangnya, semprotnya rajin. Itu insya Allah hasilnya juga bagus. Soalnya kenapa? Usaha itu tidak mengkhianati hasil, begitu. Jadi kenapa anak kandang itu jadi poin penting sebelum kalian semua kawan-kawanku beternak ya, kita usahakan tentukan dulu siapa anak kandangnya. Minimal ada satu yang berpengalaman. Ya kalau tidak berpengalaman ya minimal dia itu nurut. Nah ntar sama pembimbingnya atau mandornya itu, yang poin ketiga kemarin saya bahas, dia itu nurut. Jam segini sudah dikasih makan, dikasih vitamin, semprot ini, dia tidak mau takarannya dikurangi atau dilebih-lebihkan. Yang penting saya digaji sama bos, masalah hasil urusan mereka, yang penting gaji saya lancar. Oh, itulah anak kandang yang bisa merusak hasil produktivitas telurnya jadi menurun, atau lebih parahnya ayam kita jadi drop. Begitu kawan. Ini saya berbicara sebagai saya anak kandang yang dipercaya oleh bos untuk mengelola ini. Nah dari pengalaman itu saya dikasih bimbingan sama pembimbing saya yang di sini. Dia itu selaku mandor, dia tidak melakukan apa-apa, dia cuma oh ini sudah kasih ini apa belum, ini belum, ya itu dikasih ya, ini ayamnya kenapa bisa begini, ini harus dibegini gitu. Nah kalau toh ayam kita sakit, sebagai contoh, ini contohnya sakit mata. Nah sakit mata itu dia sakit kan biasanya dia rebes begini, itu dilap, terus dikasih obat, ditetes, terus ngecek begini satu-satu. Nah itu anak kandang, tanggung jawab anak kandang. Tidak cuma ngasih pakan, vitamin dan itu, ada seperti itu, serumit itu. Kita kasih obat, tetes begini, terus dia itu kasih makan, kalau dia tidak mau makan, jadi tingkat kematiannya itu rendah kawan, karena ditangani benar-benar, dia sayang sama peliharaannya. Dia dikasih amanat suruh berapa ekor, cuma satu kandang ada 3.000 apa berapa, itu satu orang, dia itu tanggung jawab kawan. Dia mau memisahkan antara yang sakit sama yang sehat. Di yang sakit kenapa, kalau dia tidak mau makan dikasihlah makan manual, paling kalau segini, kalau tidak kena wabah yang parah itu kan paling cuma satu apa dua, itu tidak mau sehat. Itu kelihatan kawan. Pagi kalau waktu dikasih makan ayam kok tidak sewajarnya dia makan. Pada umumnya biasanya kalau dikasih makan itu semua ayam langsung berebutan. Nah itu diam saja. Nah itu tanda-tanda awal gejala mau sakit. Nah itu anak kandang yang tanggung jawab. Setelah kasih makan, cek, oh itu tidak mau makan, itu ambil. Kenapa? Sebelum dia itu bobotnya turun, kita kasih makan. Karena dia itu semakin dia tidak makan, cuma minum, dia akan kurus, terus akhirnya tidak tertangani, ya mati. Begitu. Oke, kenapa anak kandang sangat penting?
yaitu sebagai wujud tanggung jawabnya. Soalnya semua yang kita desain, bahasanya apa ya, yang kita manajemen, nah manajemennya ini ayam begini begini, sudah standarnya sudah bagus, harus bagus, tapi anak kandangnya tidak mau mengerjakan atau mengerjakan asal-asalan, percuma kawan, percuma. Percuma itu, pegang kata-kata saya, percuma kalau anak kandangnya itu tidak amanah, tidak jujur. Oke, semangat, mudah-mudahan menjadi inspirasi dan semoga bermanfaat. Mari berternak ayam petelur. Ini Isabron kawan, terima kasih.